Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Hari ini kita belajar subtema yang baru, yaitu bersyukur dalam keberagaman. Mengapa? Karena Allah sudah menganugerahi kita selaku bangsa Indonesia berbagai macam kekayaan yang tidak ada habisnya. Kekayaan bahasa, suku, makanan tradisional, tarian daerah, alat musiknya, dan lain sebagainya. Salah satunya juga makanan tradisional. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa makanan tradisional dari beberapa daerah. Tentunya anak-anak sudah mengetahui karena cukup akrab dengan makanan-makanan tersebut. Nah, akan tetapi ketika kita belajar tentang makanan, tugasnya anak-anak yaitu nanti mencari gagasan pokok lagi serta gagasan pendukung. Tapi syaratnya Bu Citra bacakan ceritanya, ya. Bu Citra mulai ya. Dodol Betawi Mak Salmah. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, pir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Kita mulai paragraf kedua ya nak. Dengarkan baik-baik. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerja keras. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Kita lanjut paragraf terakhir ya nak. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Dari cerita yang Bu Citra bacakan tadi, silakan anak-anak ambil kesimpulannya ya. Mana gagasan pokok dari paragraf pertama, kedua, dan ketiga, serta dituliskan gagasan pendukungnya. Semangat ya nak ya. Seperti yang Bu Citra sampaikan tadi di awal, kita akan membahas tentang makanan tradisional Indonesia. Nah, kira-kira ada beberapa contoh dari makanan Indonesia yang anak-anak pasti sudah pernah mendengarnya atau bahkan memakannya. Kita simak ya. Nah, kira-kira anak-anak tahu apa enggak? Ini namanya sego jamblang. Nasi jamblang. Makanan ini terkenal dari Cirebon, Jawa Barat. Nah, Mas Vino ini pasti pernah makan. Bagaimana rasanya, nak? Ya. Selanjutnya yaitu nasi pecel, khasnya Jawa Timur. Mestinya anak-anak pernah memakannya atau bahkan suka sama makanan satu ini. Ya, di daerah kita mudah menemuinya ya, nak ya. Makanan selanjutnya yaitu lontong sayur. Nah, lontong sayur ini banyak kita jumpai di daerah Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit.
Selanjutnya yaitu makanan khas dari Kota Gresik, yaitu nasi krawu. Kalau di daerah sekitar kita, krawu itu dari sayur ya nak ya, tetapi makanan khas Gresik ini terbuat dari daging sapi. Ada yang sudah pernah mencoba? Makanan yang kita bahas tadi adalah sebagian kecil makanan khas yang ada di Indonesia. Nah, sekarang tugasnya anak-anak yaitu menuliskan makanan tradisional yang pernah anak-anak coba ya. Mungkin Mas Naufal, Mbak Belva, Mbak Khalilah, sama Mbak Zidni, ayo nak, dari masing-masing daerahnya diperkenalkan kepada kami. Kami tunggu ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, terlebih dahulu anak-anak harus menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk percobaan, ya. Kemudian anak-anak bisa menyiapkan tabung kertasnya dari kertas buffalo atau dari kertas HVS ya, nak ya. Mana yang ada? Nah, ikuti langkah-langkah yang ada di buku. Kemudian anak-anak tulis laporan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi ya. Tulis dengan teliti, jangan lupa langkah-langkah kerjanya tadi bagaimana serta hasil percobaannya bagaimana. Yang lebih penting yaitu anak-anak menuliskan kesimpulan dari kegiatan tadi. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak diberi kemudahan dalam memahami apa yang Bu Citra sampaikan. Kita tutup dengan bacaan doa selesai belajar ya nak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Citra akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.